Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini khusus membahas gigi depan yang hitam. Gigi depan yang hitam ini biasanya diacuhkan, dicuekkan pada saat terjadi benturan hebat. Karena gigi depan itu hanya sedikit patah dan tidak sakit. Oke, pada saat kejadian memang ada rasa linu, tapi akan menghilang dengan sendirinya paling sekitar 2 mingguan. Lalu gigi depan tersebut didiamkan saja yang akhirnya pada usia sekarang bertahun-tahun jadi menghitam satu gigi ini. Nanti di video ini saya bahas semua ya, perawatan apa saja yang cocok untuk kasus tersebut. Nah, uniknya lagi, dari pasien tersebut inginnya perawatan super cepat. Super cepat yang penting estetiknya terjaga. Oke, penasaran? Apakah gigi depan yang menghitam itu hilang hitam-hitamnya setelah saya treatment? Tonton video ini sampai akhir, jangan di skip karena ini semua kejadian nyata. Nah, sambil kita menunggu untuk pembahasan berikutnya, ada yang mau lewat berikut ini. Oke, sekarang kita lihat gigi depan. Gigi depan itu biasanya satu warna ya. Satu warna kalau misalkan dari ujung C ke ujung C atau taring ke taring itu warnanya A2. Dari taring ke geraham belakang itu warnanya A3, agak menguning. Nah, pada saat ini pasien datang ternyata giginya menghitam tapi cuma satu gigi. Disertai ada luka fraktur atau luka patahan di sekitar gigi tersebut. Namun tidak dalam. Ya, namun tidak dalam. Tapi nampak giginya berbeda warna dengan gigi sekitarnya. Pasiennya laki-laki, terus ingin dilakukan perawatan tambal karena tidak ingin gigi tersebut dicabut. Oke, subscribe dulu supaya enak nontonnya. Bukti untuk mendukung channel Dr. Gigi Wawan Sumantri. Terima kasih. Kita mulai saja. Perawatannya yang saya analisa adalah gigi tersebut adalah nekrotik. Gigi tersebut sudah nekrotik, alias mengalami kematian jaringan pulpa atau saraf gigi. Oke, flashback. Kita lihat dari lapisan-lapisan gigi, itu ada 3. Enamel, dentin, dan pulpa. Enamel itu lapisan terluar, didukung dentin di lapisan setelah enamel tersebut, yang biasanya ciri khasnya kalau misalkan ada luka, ada terbuka, ada karies, itu pasti linu. Linu saja tidak sakit. Nah, kalau misalkan sudah nyampe saraf gigi, itu pasti sakit. Dan pastinya tanpa minum obat tidak bisa mengobatin. Sakit itu menetap lama, berdenyut, nyut-nyutan. Seperti itu. Ini saya contohkan. Enamel lukanya seperti ini, dentin lukanya seperti ini, nyampe kuning. Dan saraf gigi lukanya seperti ini, sampai pulpa akar gigi. Nah, di contoh gigi ini adalah sudah terjadi peradangan pada bagian akar gigi tersebut. Oke, kita ketahuin itu dulu. Terus, yang selanjutnya, bahwasanya kalau dokter gigi itu menganalisa pasien yang datang dengan kasus-kasus fraktur, pastinya apa saja yang diperlukan? Yang pertama, jelas kasusnya dong, ya kan? Pasiennya harus datang, harus dicek. Tidak bisa kalian dengan tanya jawab by WA atau by apapun itu. Karena dokter perlu mengetes, ada tes-tes sendiri, tes fisik. Dari tes gigi tersebut itu meliputi tes perkusi, tes palpasi, perabaan, dan tes klor etil atau vitalitas gigi tersebut. Nah, pasiennya udah datang, alhamdulillah saya cek kasusnya seperti ini ya, yang ada di gambar. Perhatikan gigi depannya. Kalau nonton dari kalian, berarti kiri atas itu terlihat menghitam. Walaupun warnanya samar-samar ya, tapi itu menghitam menandakan nekrotik. Padahal lukanya atau luka fraktur tersebut itu baru mencapai dentin pada awalnya. Kenapa saya nanya seperti itu? Saya gali historinya. Pada saat terjadi benturan, gigi tersebut kena stang sepeda tersebut.
Alhamdulillah tidak patah, tidak lepas. Tapi pada saat bersamaan, setelah kejadian, terdapat darah yang keluar sedikit dari bagian interdental atau celah gigi bagian atas tersebut. Nah, di sini kan hitam ya, dari celah-celahnya itu keluar darah. Karena pasiennya laki-laki muda yang pada saat kejadian nilai ambang rasa sakitnya tinggi, jadi ya sudah saja. Pada saat itu memang minum obat. Obatnya hanya pereda rasa sakit biasa yang beli di apotek. Kebetulan pasien tersebut tidak ke dokter gigi karena dianggapnya aman-aman saja. Karena tidak terdapat luka sobek dan giginya tidak lepas, hanya sedikit fraktur seperti ini. Ya, patah gitu. Oke, didiamkan saja atau dibiarkan saja. Kondisi 1 tahun pertama, gigi itu masih putih, masih seperti biasa lazimnya gigi warna normal. Pada tahun kedua, terjadi fistul. Fistul itu ada gambaran memerah di bawah akar gigi tersebut atau di bagian gusi yang gigi menghitam tersebut. Lihat gambarnya. Nah, di gambar ini adalah terjadi fistul pada gigi tersebut karena peradangan dari akibat terbenturnya gigi tersebut. Jeduk gitu ya. Jadi di sini ada lapisan-lapisan sementum tulang periodontal yang longgar, terus akibatnya adalah di sini ada space yang lama-kelamaan di saat gigi itu nekrotik. Nah, disitulah bakteri tumbuh di bagian akar giginya yang akhirnya menembus bagian luar gusi. Namanya fistul. Itu memerah. Memang gambaran darah, tapi gambaran darah yang ngegumpal. Di saat di treatment, justru bukan darah yang terlalu banyak yang keluar, tapi purulen-purulen yang dari sisa-sisa benturan yang dulu pernah terjadi itu keluar semua. Oke. Perawatannya yang saya jelaskan adalah perawatan saluran akar gigi akar tunggal. Perawatan saluran akar memang dilakukan pada gigi-gigi nekrotik. Nah, rencana perawatannya seperti itu. Dilanjut dengan perawatan bleaching 1 gigi. Nah, bleaching internal. Tapi setelah perawatan saluran akar itu selesai, baru di bleaching nantinya. Supaya apa? Supaya mengembalikan warna asli gigi tersebut. Tidak menghitam lagi nantinya. Saya jelaskan itu seperti itu. Setelah saya jelaskan, terus rencana yang ketiga, saya langsung sarankan untuk foto ronsen untuk melihat akar gigi di bagian gigi hitam tersebut. Nah, saya ngobrol, saya kasih masukan pasiennya, alhamdulillah pasiennya mengerti. Namun, di waktu yang sama, karena saya menghargai hak pasien, pasien pun cerita, mohon maaf, ini saya sudah izin dengan pasiennya. Akan dibuatkan video seperti ini. Nanti sampai pasien tersebut nonton, silakan isi di kolom komentar ya mas. Kita diskusi bareng. Nah, pasien cerita, dok, mohon maaf, saya mau perawatan yang dokter sarankan. Tapi saya ingin 1 dok. 1 untuk ditambal saja dulu, walaupun tanpa ada perawatan. Tanpa ada perawatan saluran akar. Mungkin ada beberapa hal yang saya jelaskan yang tidak bisa saya lakukan. Di antaranya, yang pertama adalah waktu, kedua biaya. Ketiga, ya memang prepare saya datang ke dokter gigi, persiapan dari rumah, itu hanya mengembalikan gigi yang patah tersebut jadi nyatu. Oke, saya artikan, pasien menolak dengan perawatan saluran akar, pasien menolak untuk di bleaching, dan pasien menolak untuk di ronsen panoramik. Terus, akhirnya gimana? Kita sharing bersama. Akhirnya, yaudah, mas, kalau itu tergantung pasiennya. Pasien sudah saya jelaskan, tapi pasien inginnya ditambal aja, yaitu masnya ingin ditambal aja. Saya jelaskan, kalau misalkan ditambal, ada resiko-resiko sendiri yang nanti akan timbul setelah treatment tambal itu selesai. Mungkin bukan seminggu 2 minggu kemudian, tapi terjadi
sekitar sebulan, 2 bulan, atau bahkan 6 bulan kemudian akan terjadi sakit. Karena logikanya, gigi yang berlubang karena fraktur tersebut sudah mencapai saraf gigi saat ini ya. Waktu sebelumnya, waktu pada saat terjadi itu belum terkena saraf giginya, tapi saat ini sudah terkena saraf giginya. Karena sudah lama banget. Kok bisa kayak gitu ya? Mungkin karena perjalanannya bertahun-tahun mengalami paparan dari makanan dan minuman. Terus bisa jadi karena kontaknya juga di saat mengunyah kan kita tidak bisa dong menjaga kemungkinan-kemungkinan terjadi. Nah, kondisi tersebut nyampe ke saraf gigi. Jadi kalau langsung ditambal tanpa perawatan dulu, yang utama adalah bisa sakit. Yang kedua, itu bisa makin terjadi fistul. Terus yang ketiga, akan mengalami kegoyahan. Padahal nanti gigi tambalannya masih bagus. Oh ya dok, iya. Akhirnya, ada satu kesepakatan dari pasien tersebut, kesimpulan untuk dilakukannya perawatan saluran akar jikalau akan terjadi masalah setelah tambal dok. Katanya seperti itu. Kalau misalkan sekarang, itu sepertinya saya belum bisa deh dok. Tapi saya terima kasih untuk saran-sarannya. Karena saran dokter itu saya tahu yang terbaik. Ini adalah penentuan dari saya sendiri dok. Saya ingin giginya ditambal saja. Oke baik mas. Tapi saya satu lagi nih. Setelah saya tambal, bahan warna tambalan gigi tersebut, walaupun saya mirip-miripkan sesuai dengan warna gigi A2 atau A3 sesuai gigi yang fraktur atau yang patah tersebut, itu tidak akan sama nantinya. Loh kenapa dok? Ya jelas, karena giginya sudah mengalami kehitaman atau nekrotik. Kalau warna nekrotik itu sebenarnya warna gigi non-vital atau memang bermasalah. Jadi kalau misalkan bahan tambalannya yang teraplikasi nanti di sini, akan terlihat garisnya antara bahan tambalan dan gigi yang menghitam tersebut. Oh gitu dok? Iya, baik, nggak apa-apa dok. Oke, berarti kan itu kemauan pasien ya. Di saat kemauan pasien seperti itu, dan ingin ditreatment apa adanya, tanpa perawatan dulu, pasien sudah dijelaskan, pasien sudah dikasih pengertian, apabila perawatan yang akan dilakukan itu harus perawatan PSA dulu, perawatan saluran akar dulu, bleaching dulu, dan fotoronsen dulu sebelum bleaching dan perawatan saluran akar itu dilakukan. Tapi pasien memilih untuk langsung ditambal, berarti itu keputusan yang harus tertulis. Jadi pada form itu saya menyepakati untuk apa yang dikehendaki oleh pasien pada treatment gigi tersebut. Nah, akhirnya ya sudah. Oke dok, saya siap. Oke, tanda tangan, selesai. Terus saya kerjakan. Yang saya kerjakan memang preparasi pada gigi tersebut, saya kurangin. Terus saya bikin bevel. Terus setelah itu batas-batas mesial distalnya saya ciptakan. Lalu dari gigitannya supaya tidak terbentur dengan gigitan bawah, saya lakukan semua. Dan pengerjaannya lumayan sekitar 15 menit sampai 20 menitan. Akhirnya sudah terjadi. Nah, gambar jadinya seperti ini. Coba kalian amati perbatasan dari tambalan gigi tersebut dengan gigi yang menghitam. Pasti ngebayang. Kalau misalkan dilihat sampai detail segininya, ya, dekat jarak matanya, itu pasti akan terlihat. Terlihat gambaran ada bekas patah dan hitam. Gitu. Terus gigi tersebut yang saya foto itu belum finishing ya. Selanjutnya mungkin saya akan finishing supaya lapisan-lapisan tersebut akan menjadi sesuai dengan kehalusan gigi sebelahnya. Gitu. Terus pada saat penambalan saya tanya, "Mas, sakit nggak?" "Oh, tidak, Dok." Alhamdulillah. Yaudah, saya lanjut perawatannya sampai benar-benar selesai. Terus tambalan yang saya lakukan, saya pakai A2, disertai layer dentin ya. Di bagian palatal juga saya berikan sesuai dengan anatomis giginya.
Terus saya lakukan cek-cek bait gigitan. Terus kedepannya memang saya akan kontrol untuk pasien tersebut, dan pasien juga siap untuk apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan setelah tambal jadi bengkak atau apa, ya. Terus saya juga sudah kasih tips-tipsnya setelah tambal gigi depan supaya tidak berwarna tambalannya. Kalian mau tahu tipsnya? Nih, khusus yang nonton video ini. Setelah tambal gigi depan, yang bisa menyebabkan tambalan gigi tersebut berubah warna lagi adalah teh, kopi, soda, susu, coklat. Oke, dicatat ya. Teh, kopi, soda, susu, coklat. Itu akan cepat berubah warna apabila setelah ditambal masih sering konsumsi itu semua. Itu dari minumannya, dari makanannya. Makanan yang serba kuah kuning. Opor mungkin, kalau di Cirebon mungkin empal gentong, atau apapun itu. Jadi, solusinya adalah setelah ditambal, bukan berarti nggak boleh makan itu semua. Bukan berarti nggak boleh minum itu semua. Padahal dok, saya suka banget es teh manis. Hampir setiap kali saya makan, itu saya pasti minumnya es teh manis dok. Terus gimana dong? Oke, nggak apa-apa. Jadi setelah minum yang saya sebutkan tadi, segera kumur air putih. Atau bila perlu, 30 menit setelah makan dan minum, itu harus dibersihkan dengan sikat gigi. Itu diutamakan. Apabila tidak terjadi, bagaimana dok? Ya, paling giginya nanti menguning dengan bahan tambalan tersebut, itu akan pasti lebih berbeda lagi. Nah, itu harus dipahamin ya. Semoga tambalannya awet. Keawetan tambalan itu tergantung dari pemakaian juga. Saya sarankan untuk tidak menggigit-gigit pada bagian gigi depan bekas tambalan tersebut. Walaupun gigi tambalan itu sudah saya yakinkan kuat dengan retensi yang saya bikin, terus dengan sinar yang saya aplikasikan supaya lebih kuat. Tapi apa daya, kalau misalkan kena benturan juga yang paling keras, ya ada kemungkinan lepas juga. Jadi caranya adalah hilangkan kebiasaan buruk menggigit-gigit kuku, menggigit-gigit pulpen, atau kebiasaan buruk membuka plastik makanan minuman itu dengan gigi. Dan apabila merokok, ya di stop dulu merokoknya. Karena satu, gigi itu pasti menguning dan bahan tambalan itu pasti nantinya akan berubah warna. Nah, menggigit rokok juga dari busa rokok tersebut yang dikhawatirkan terlalu keras untuk menekan pada bagian gigi tambalan tersebut. Jadinya gampang lepas. Nah, akhirnya pasien itu mengerti dan alhamdulillah kita memahami bersama. Saya menjelaskan ke pasien, pasien pun alhamdulillah sangat mengerti sekali dan sangat kooperatif sekali. Dan memang harapan saya tambalan tersebut bisa tahan lebih lama. Ya mungkin setahun, 2 tahun atau lebih dari itu, mungkin bisa bertahan. Cuman yang saya khawatirkan adalah nanti akan timbul fistul lagi. Bahkan nanti takutnya abses. Berulang kali saya jelaskan, Mas, kalau misalkan ada keluhan lagi, datang ke sini lagi. Saya siap untuk treatment, membantu supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Baik, dok. Alhamdulillah, Masnya itu setuju dan menyepakati hal tersebut yang saya sarankan. Terus ke depannya, persiapan apa yang dilakukan untuk menjaga apabila terjadi seperti itu? Ya, terjadi hal yang tidak diinginkan, berarti dibongkar lagi. Terus dilakukan perawatan saluran akar. Udah fix dilakukan perawatan saluran akar. Tidak bisa hanya ditambal sementara. Oke, yang nonton video ini dengan kasus yang sama, gigi hitam di bagian depan satu gigi karena benturan, itu hanya opsional dari pasiennya apabila ingin langsung ditambal. Yang saya sarankan memang perawatan saluran akar dulu biar tidak terjadi pembengkakan. Seperti itu harus dijalankan prosedur-prosedurnya. Dan bagi yang nonton video ini, apabila terjadinya kecelakaan tersebut atau patahnya gigi tersebut atau benturan pada satu gigi tersebut itu dini, artinya baru terjadi, segera ke dokter gigi. Segera ke dokter gigi. Udah itu aja. Kalian bisa konsultasikan
Kalian jangan takut masalah biaya, kalian bisa menolak untuk apa tindakan yang dilakukan atau yang disarankan, karena hak pasien adalah utama bagi dokter gigi. Gitu. Yang pasti dokter gigi akan menjelaskan baik buruknya apabila ditambal langsung, apabila dilakukan perawatan langsung. Nah, sudah cukup jelas ya? Menurut saya seperti itu. Apabila masih ada pertanyaan lagi tentang seputaran selain ditambal pada gigi hitam yang fraktur atau yang patah tersebut bagian depan, itu perawatannya apa lagi? Mungkin bisa sharing di kolom komentar. Atau apabila yang saya jelaskan ini justru ada yang berbeda dengan treatment yang dilakukan oleh dokter gigi di tempat tinggalmu, di daerah sekitar situ, boleh kita sharing. Kenyataan dan dengan video ini yang saya bikin, itu tergantung dari pemeriksaan pada saat hari H. Pemeriksaan pada saat hari H adalah melakukan pemeriksaan fisik seluruhnya. Dan pemeriksaan fisik gigi seluruhnya itu sangat berbeda setiap kasusnya. Padahal sama dok, kena benturan juga. Iya, pasti berbeda. Jadi kebetulan dari pasien ini hanya patah sedikit, dan ada kemungkinan dari kasusmu malah justru lepas. Tentu beda perawatannya. Jadi bijak-bijaklah dalam berpikir untuk menyatakan perawatan pada gigi yang patah. Tidak bisa disamakan dan tidak bisa dengan obat gigi itu akan putih kembali. Dengan Mas Saifullah. Perawatan apa Mas? Perawatan Tambal gigi depan ya? Ya. Berapa tambal gigi depan? Dari awal sampai akhir, lama nggak pengerjaannya? Enggak lama. Nggak lama pengerjaannya. Terus apa aja yang dilakukan? Apakah ada yang menyeramkan atau seperti apa? Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh. Iya. Apa yang dirasain dari awal sampai akhir? Ya, Linu kah, sakit kah pada saat dikerjainnya? pertama sih takut. Terus udah dibilangin sama dokter. Ya rasa takutnya hilang. Oh gitu. Nyaman. Apa kasus yang tadi itu kan giginya kan karena terbentur ya, nekrotik ya. Apakah nggak apa-apa itu dengan warna beda tambalan atau warnanya agak menghitam sedikit? Karena harus perawatan saluran akar dulu, tapi Mas inginnya langsung ditambal. Coba gimana jelasin? Ya nggak apa-apa. Yang penting udah ditambal dulu. Oh, berarti ini kemauan, maksudnya sebenarnya dokter Wawan udah dijelasin ya, harusnya prosedurnya seperti itu ya. Iya. Jadi nanti kalau misalkan ada kendala lagi atau memang yang di bawah akar giginya itu sepertinya mengganggu atau infeksi yang lebih lanjut, berarti perawatan saluran akar kali ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya. Jadi nilai kepuasan satu untuk dokter Wawan apa Mas? Satu kalimat? Sangat puas. Masya Allah. Terima kasih. Ya sama-sama. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kita semua termasuk saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan pastikan untuk subscribe, nyalakan loncengnya, jadikan orang pertama yang tahu upload video terbaru dari Dokter Gigi Wawan Sumantri. Sampai jumpa di next video. Salam sehat, gigi kuat. Dokter Gigi Wawan pamit. See you.